Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Question, segmen Forbidden Conversation. Dan di episode kali ini aku punya tamu yang spesial yang jauh-jauh dari Ciwidey. Jadi makasih banyak udah mau datang ke Forbidden Question. Sama-sama Mela, makasih juga udah ngundang aku ke sini ya akhirnya. Akhirnya ya. Welcome to my channel. Thank you. Aku tuh tahu channel kamu tuh udah cukup lama ya, kayak dari sebelum aku ngonten itu konten kamu udah ada ya nggak sih? Iya, aku sebetulnya ngonten itu dari 2019. Iya. Dan sampai saat ini cuma dapat 8.000, makanya tonton dong. Iya, makanya tuh yang udah nyampe sini tolong kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pendengar setia aku, ke channelnya Apriyadi Adi dulu terus subscribe. Nah, tapi ini yang bikin aku penasaran gitu. Kenapa sih kamu ngontenin hal-hal yang kamu kontenin gitu? Karena kayak kalau dari sudut pandang konten kreator gitu, aku ngelihatnya konten-konten kamu yang sebenarnya agak mirip-mirip, agak beririsan banyak juga dengan jenis konten aku. Itu kan niche-nya kecil ya, kayak potensi untuk populernya tuh kayaknya relatif sempit gitu. Kenapa kamu ngontenin hal-hal yang kamu kontenin? Aku nggak tahu ya, kalau misalkan masalah kesukaan atau kecintaan, kayaknya kita juga nggak bisa milih ya. Aku percaya bahwa kita tuh nggak bisa milih apa yang kita sukai gitu loh. Dan konten soal agama dan filsafat itu adalah bagian yang aku suka. Oke, jadi di awal tuh kamu berarti determinism ya? Determinis nih. Nggak percaya kata bebas. Oke, jadi ya entah kenapa kamu suka sama hal-hal yang berbau filsafat tadi Dan agama. dan makanya kamu kontenin itu gitu. Tapi kalau secara sikap, secara stance, kamu itu berarti ateis ya? Aku naturalis. Naturalis, coba define. Jadi naturalis itu adalah seseorang yang menganut naturalism. Sedangkan naturalism itu sendiri, sebetulnya banyak filsuf itu macam-macam ya definisinya. Bagaimana cara mereka mendefinisikan naturalism. Ada yang bilang bahwa naturalism itu adalah pandangan bahwa semesta itu adalah closed system gitu loh. Jadi apapun yang berada di luar semesta gak bakal bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam ini. Oke. Tapi aku bakal ambil yang paling umum aja, yang paling gampang aja. Bahwa naturalism itu adalah pandangan bahwa realitas itu terdiri dari entitas alami dan proses-proses alami. Jadi nggak ada tuh yang namanya entitas non alami, kayak misalkan jin atau syaitan. Kayak itu nggak ada di sini. Dan prosesnya juga proses alami semua. Nggak ada yang proses yang disebabkan oleh entitas lain itu. Kalau misalnya aku simplifikasi jadi sikap non religius scientific, itu bisa masuk nggak? Tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan religius itu ya. Karena aku nggak bisa menggeneralisir bahwa religius itu pasti non natural atau supernatural. Oke, iya benar sih. Nah, terus nih waktu itu kan aku sempet ngonten tentang aku namain videonya tuh kayak bedah argumen teistik, bedah argumen ateistik gitu, atau kayak bedah argumen bela Tuhan. Jadi pokoknya tuh aku nyomot-nyomot aja gitu argumen-argumen yang membela ketuhanan dan yang menolak ketuhanan, ya argumen populer aja, dan aku kayak bahas tipis-tipis. Nah, terus aku lihat di channel kamu bahas tentang the problem of evil dan divine hiddenness gitu, yang kamu jelaskan dengan lumayan ekstensif gitu. Kenapa menurut kamu perlu jelasin tentang itu gitu? Kayak sebagai naturalis, bukankah hal itu tuh kayaknya nggak penting gitu, kayak bukan kepentingan kamu untuk berargumen tentang problem of evil dan divine hiddenness gitu. Kayak yang punya kebutuhan, misalnya kayak burden of proof itu kan terletak di orang yang mengklaim gitu. Nah, sebagai naturalis kan kamu tidak mengklaim konsep ketuhanan gitu. Kayak ngapain gitu kamu panjang-panjang setengah jam bahas kayak gitu. Oke, aku mulai dari mana ya? Aku akan mencoba memulai dengan bagaimana kita mendefinisikan ateisme itu sendiri ya. Karena aku familiar bahwa orang macam Dawkins, kamu juga tahu dia, terus Michael Shermer dan kawan-kawannya itu mendefinisikan ateisme berbeda dengan
para filsuf ketika mereka mendefinisikan ateisme. Oke. Bedanya gimana? Misal kayak gini deh, aku pernah nonton video kamu sama Indaji waktu itu. Oke. Coba apa buat kamu definisi ateisme itu? Orang yang gak percaya Tuhan. Yes, itu adalah definisi yang dipakai oleh Dawkins dan ini ya, mereka tuh mendefinisikan ateis sebagai lack of belief gitu loh, like theism. Yeah. Jadi sikapnya adalah aku tuh nggak percaya sama klaim kamu gitu loh. Yeah. Kamu bilang Tuhan itu ada dan aku nggak percaya sama klaim kamu, itu adalah ateisme Dawkins dan kawan-kawan. Tapi sebetulnya kalau dalam filsafat, kayak perdebatan filsafat gitu, ateisme tuh nggak didefinisikan seperti itu, bukan like theism. Tetapi pandangan bahwa Tuhan tuh nggak ada. Jadi dari sebetulnya ini yang remeh ya, tapi dua perbedaan definisi ateisme ini tuh menentukan attitude kita, menentukan sikap kita, bagaimana kita dalam perdebatan ini. Dawkins karena dia mendefinisikan sebagai ateis sebagai like belief atau like theism, dia merasa bahwa saya nggak punya kewajiban untuk kasih justifikasi. Kamu yang mengklaim ya kamulah yang membuktikan gitu loh. Saya nggak punya kewajiban itu. Cuma kalau misalkan kita mendefinisikan ateisme sebagai pandangan bahwa Tuhan nggak ada, maka kita mesti punya argumen untuk menjustifikasi posisi kita gitu loh. Kayak kalau di Indonesia mungkin aku kalau boleh nyebut Bang Coki ya. Bang Coki itu pernah ada di podcastnya Kania dan dia bilang bahwa pertanyaan yang mestinya disampaikan atau ditanyakan itu adalah kenapa lu percaya, bukan kenapa lu tidak percaya. Terus Kania kayak mengkonfirmasi itu dengan bilang bahwa ya caranya adalah kurang lebih kamu mesti bisa pertanyaan yang pas adalah kenapa kamu Marxis, kenapa kamu menganut Marxisme gitu, kenapa kamu Marxis, bukan kenapa kamu bukan Marxisme. Tapi buat aku menilai dua-duanya pantas aja. Karena kalau misalkan saya tanya Kumaila kenapa kamu Marxis, kamu mesti punya justifikasi untuk itu. Kenapa kamu bukan Marxis, kamu juga mesti kasih justifikasi untuk itu gitu loh. So that is atheism, dan itu alasan kenapa kita mesti ngasih justifikasi untuk posisi aku sebagai naturalis gitu loh. Meskipun aku mengklaim bahwa aku nggak percaya bahwa sosok ini ada. Tapi kalau dalam filsafat ya balik tadi karena definisi ateisnya kayak gitu, jadi aku mesti merasa punya kewajiban untuk memberikan argumen positif. Berarti kalau misal berarti kamu berada di sikap ateis sebagaimana filsuf terdahulu gitu ya? Filsuf sekarang juga masih hidup kok, masih ada kayak J.L. Schellenberg dan sebagainya. Cuman kan kayaknya tuh kayak tren new atheism kan dibawa sama Dawkins DKK gitu. Jadi kayak membawa value baru dari ateisme ini gitu. Membawa value baru dan membawa corak yang berbeda ya. Kalau boleh aku bilang, aku dulu suka banget baca Dawkins, Carl Sagan, Michael Shermer, dan sekarang aku sukanya kayak Graham Oppy, Schellenberg dan sebagainya. Yang aku lihat bedanya adalah pertama dari tadi ya, cara mereka mendefinisikan ateisme itu berbeda. Kedua, sikap mereka ini juga beda. Mereka gak punya justifikasi untuk ateisme mereka, sedangkan yang filsuf punya. Ketiga, ini maaf ya kalau misalkan ada teman-teman new atheist di sini, mereka itu cenderung untuk memiliki pola pikir yang sama dengan fundamentalis agama. Jadi ketika para fundamentalis agama itu menafsirkan kitab suci secara literal, secara PR, ini Dawkins dan kawan-kawan itu juga melakukan hal yang sama. Makanya kalau Mela aktif di Facebook, ada suatu grup gitu ya, itu banyak yang ngomong kayak, kitab suci itu bertentangan dengan science. Ya karena cara mereka menafsirkan membacanya juga terlalu literal ya. Iya juga sama. Sedangkan yang aku lihat ateisme yang lebih filosofis tuh nggak kayak gitu. Dan kenapa menjadi naturalis itu lebih make sense buat kamu dibanding ateisme? Oke, itu bagus banget. Aku bakal menjelasin kayak gini ya. Bayangin aku punya 2 wadah. Oke. Satu wadah ini ada bola yang bukan ada tapi banyak bola yang hitam. 90% bola hitam, 10% bola putih. Sedangkan wadah yang satu lagi
ini kebalikannya. Diisi oleh 90% bola putih, 10% bola hitam. Kebayangkan? Aku punya dua wadah nih. Sekarang, aku pengen Kumaila untuk menutup mata, kayak ditutup gitu. Terus aku ambil salah satu wadah yang Mela tuh nggak tahu ini wadah yang mana. Berarti ini wadah ketiga? Enggak, ini di antara dua wadah. Oh, di antara dua itu gitu. Jadi yang satu, yang mayoritas tuh yang hitam. Yang hitam atau yang mayoritas putih? Mela tutup mata. Oke. Aku ambil salah satu wadah. Terus Mela ambil salah satu bola di sana. Dari wadah yang kamu ambil? Oke. Dan ketika Mela lihat bolanya itu adalah warna hitam. Apa yang Mela dapat simpulkan dari itu? Apakah Mela ngambil dari wadah yang ini atau dari wadah yang ini? Secara probabilitas naturally aku akan menyimpulkan aku itu ngambil dari wadah yang 90% hitam. Oke. Kita lakukan percobaan kedua seperti barusan. Dan ketiga percobaan barusan. Dan bola yang Mela ambil itu tetap warna hitam. Apa yang Mela dapat simpulkan dari situ? Very likely aku ngambil dari wadah yang 90% hitam. Yes. Tapi ya aku suka jawaban itu ya. Aku bakal menjawab bahwa aku nggak bisa tahu dengan pasti mana sih wadah yang aku ambil. Betul. Aku cuma bisa berpresumsi. Yes, aku cuma bisa menganggap bahwa lebih masuk akal kalau aku ngambil dari wadah yang ini. Bisakah aku ngambil dari yang ini? Bisa aja. Bisa aja. Karena ada chance-nya meskipun probabilitasnya lebih kecil. Nah, itu adalah argumen aku. Wadah yang ini aku namakan naturalism. Wadah hitam. Wadah hitam. Wadah yang ini aku namakan theism. Karena setiap kamu ngambil bola, kamu dapatnya hitam. Yes, dan bola-bola hitam itu adalah argumen yang bakal aku kasih sekarang. Dan argumen yang akan kamu kasih ini terkait dengan problem of evil tadi, argumen problem of evil. Ada beberapa, cuman aku kayaknya bakal lebih ngomongin itu karena aku paling suka sama itu. Tapi coba cerita dulu deh, kenapa kamu suka sama argumen problem of evil hingga kamu punya beberapa argumen gitu untuk mendukung itu. Dan tapi mungkin pertama definisiin dulu kali ya buat teman-teman yang nggak familiar sama ya argumen-argumen ketuhanan macam ini gitu. The problem of evil itu paling mudah bakal aku definisikan kayak gini. Kita punya ide akan keberadaan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Tetapi di sisi lain, kita punya penderitaan, kita punya kejahatan. Ketika aku bilang evil, aku udah include sama kejahatan dan penderitaan ya. Kejahatan dan penderitaan. Berarti bedanya kalau kejahatan itu bisa disebabkan oleh orang lain gitu ya. Kalau penderitaan lebih generik. Dalam konteks masalah ini kita samain aja. Ketika aku bilang evil, ini maksudnya udah mencakup penderitaan dan kejahatan gitu. Terus kita mempertanyakan kenapa sih Tuhan ini dia kayak nggak berusaha untuk menghentikan evil ini gitu loh. Kalau misalkan Tuhan itu Maha Kasih, maka dia akan mau untuk menghentikan evil ini. Kalau misalkan Tuhan itu Maha Kuasa, dia akan mampu untuk menghilangkan evil ini. Tetapi masalahnya evil exists. Nah, ini adalah salah satu argumen yang sebetulnya udah lama ya dari Epicurus dulu. Nah, problem of evil ini sebetulnya versinya banyak, ada beberapa versi. Cuman biasanya digolongkan jadi dua keluarga. Yang satu itu adalah logical problem of evil, yang satu adalah evidential problem of evil. Logical problem of evil, yang logical, itu lebih mengutamakan lebih meng-highlight pada inkonsistensi antara Tuhan ini dan evil. Jadi mereka yang mengusung argumen ini, mereka bakal bilang bahwa Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu logically incompatible dengan keberadaan evil. Jadi ini lebih menekankan kepada logisnya ya. Cuman untuk versi yang ini, yang logical ini tuh nggak terlalu powerful. Karena ini juga udah dibantah beberapa kali. Bahkan beberapa ateis udah mengatakan bahwa ya, yang versi logical itu udah nggak terlalu powerful. Kenapa nggak powerful? Menurut aku itu kayak paling obvious ya nggak sih?
Karena kita bisa, kan tadi klaimnya adalah kita menunjukkan bahwa kedua ide ini logically incompatible. Iya, kayak kalau Tuhan maha kasih dan penyayang, kenapa evil ada gitu. Mereka bilang bahwa Tuhan maha kasih dan maha kuasa itu logically incompatible. Nggak konsisten nih sama kebenaran evil. Ya bantahnya gampang. Bantahnya kita cuma kasih alasan aja bahwa bisa aja Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa itu mengizinkan evil ada dengan berbagai alasan. Misalnya dengan alasan kehendak bebas. Jadi bilang ya evil itu ada karena bebas manusia. Manusia dikasih kehendak bebas dan maka dari itu evil adalah konsekuensi dari kehendak bebas manusia. Kata begitu. Nah dengan ngasih alasan itu aja, yang versi logical itu udah jadi lemah gitu ya. Tapi ada pameli kedua yang buat aku jauh lebih powerful. Yang evidential. Yang evidential power of evil. Yang evidential power of evil, dia tuh bukan meng-highlight inkonsistensinya, tapi dia lebih kayak, nih keberadaan evil ini menjadi bukti yang bagus untuk kita memikirkan kembali apakah Tuhan itu ada nggak sih? Jadi bukan bukan ke logically compatible, tapi lebih karena ada yang berpendapat juga kalau misalnya evil nggak ada, kita susah nih memetakan Tuhan gitu, atau kita jadi susah untuk tahu evil itu apa gitu, yang mana nantinya bermuara ke masalah tentang moral objektif gitu. Ya bisa ke sana. Itu adalah salah satu bantahan kepada power of evil ya, bahwa lu ngapain sih ngomongin evil, lo kan naturalis gitu loh. Kamu nggak punya standar untuk mendasarkan apa yang disebut sebagai objektif evil atau objektif good gitu. Kamu nggak punya nilai, kamu nggak punya standarnya. Betul. Dan membahas teodisi buat naturalis tuh kayak buat apa orang, toh kita kan bahas yang natural aja gitu. Gitu nggak sih? Bahas teodisi, jadi teodisi itu kan adalah sebuah usaha. Benar. Sebuah usaha untuk membuktikan kalau Tuhan itu maha baik dan maha kuasa. Usaha untuk menjelaskan bahwa keberadaan Tuhan yang maha kasih dan kuasa dengan keberadaan evil itu kompatibel. Itu bisa aja. Oke. Iya. Berarti kamu tuh membantah atau sepakat kalau itu? Kalau apa? Menurut kamu dua ide tadi itu kompatibel atau tidak? Jelas tidak. karena ya tadi seperti pertanyaan tadi, kalau misalkan Tuhan itu ada dan dia maha kasih. Kalau dia maha kasih, dia tuh akan mau. Kalau dia maha kasih tapi dia membiarkan evil ada, maka dia tidak maha kasih. Kalau dia maha kuasa tapi dia maha kuasa tapi tidak bisa melakukan apa-apa pada evil, ya berarti dia tidak maha kuasa. Benar. Berarti dia lemah. Entah dia lemah atau dia tidak mau. Entah dia tidak maha pengasih atau dia tidak maha kuasa. Benar. Kalau dia tidak mau itu berarti dia maha jahat. Karena membiarkan penderitaan gitu. Nah, aku pengen sampaikan satu hal ya, bahwa target utama dari power of evil itu adalah Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Jadi untuk Tuhan deistik, Tuhan yang kayak menciptakan hukum alam, kayak setelah itu udah nggak ngapa-ngapain, itu tuh nggak disarang sama argumen ini. Benar. Dan menurutku ini tuh sebenarnya yang sering pakai ini juga orang Kristen ya nggak sih? Karena mereka punya kebutuhan untuk membuktikan Tuhan maha kasih gitu. Karena kalau Tuhannya orang Islam tuh nggak sepenuhnya maha kasih, sifatnya ada 99. ada maha menghukum dan lain sebagainya juga. Aku di video aku udah komit kalau aku nggak mau membahas Tuhan Yesus. Gitu. Itu berarti bahasan aku guys. Ya tapi betul bahwa aku ada teman yang dulu sempat aku videoin di eksklusif. Soalnya dia menjawab kalau Tuhan itu emang maha kejam. Itu dia backgroundnya agama apa? Muslim. Iya. Dan dia menafsirkan bahwa mungkin Tuhan tuh nggak sekasih itu gitu. Mungkin Tuhan tuh emang kejam. Kalau kita baca Quran sih emang kayak apa ya? Tuhan itu digambarkan maha pengasih sekaligus juga maha, nggak pernah diterjemahin maha jahat sih. Cuman kalau misalnya
nanti kalau kamu kafir nanti dibakar di neraka gitu, sungguh Tuhan adalah pemberi azab yang pedih gitu. Ada yang kayak gitu-gitunya tuh ada gitu. Jadi mungkin orang Islam tuh nggak punya kepentingan besar untuk membela Tuhan itu maha kasih gitu. Tapi Islam, mungkin Islam nggak punya kepentingan untuk membela bahwa Tuhan tuh maha sekasih itu gitu, seperti Tuhannya Kristen gitu. Tapi dalam Islam, koreksi kalau aku salah ya, karena kamu kan lebih tahu soal Islam gitu. Dalam Islam tuh ada ayat yang ini ya, bahwa suatu manusia itu nggak bakal diuji melebihi batas kemampuannya, ya nggak? Benar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu salah ya. Kalau kita tarik ke realitas, ada kok orang-orang yang diberi ujian melampaui limitnya. aku nggak mau bilang itu salah ya. Aku mau bilang penafsiran sama ayat itu salah. Oke. Jadi yang menafsirkan bahwa ada orang tuh nggak mungkin diuji melampaui batas kemampuannya, itu salah. Karena kita melihat ada banyak banget orang yang gila. Benar. Terus Orang gila karena menderita ini ya. orang gila karena ujian lah ya. Iya, karena ujian. Terus ada ini juga nggak sih yang bahwa manusia tuh diciptakan dan dia udah pasti dijamin rezekinya. Iya. Bahkan binatang melata pun itu udah dijamin rezekinya. Iya, katanya begitu. Iya. Tapi kan ada orang mati kelaparan. Bukan ada lagi jutaan. Betul. Di buku Homo Deus ya, awal-awal tuh dijelasin di Eropa abad ke-16 sama 17 itu jutaan orang meninggal loh itu. Dan kalau misalkan kita ngomongin problem of evil ya, kan ada beberapa orang yang ngomong bahwa nih evil must exist. Iya. Kejahatan tuh mesti ada supaya kita bisa berkembang. Atau kalau Mela tonton di channel aku ada yang komen kayak evil itu mesti ada supaya itu menjadi tantangan, supaya hidup nggak bosan. Supaya jadi karakter development. Jadi development. kalau di dalam Islam tuh biasanya diceramahinnya kita tuh dikasih cobaan karena kita mau diangkat derajatnya, mau naik kelas. Biasanya ustadz bilang gitu. Nah itu. So tell me about, ada beberapa kasus bayi yang diperkosa sampai meninggal. Gimana kita menjelaskan itu? Nah biasanya itu dijelaskan dengan tenang aja, mereka akan masuk surga. Ya tapi oke, so mari kita anggap aja bahwa bayi ini bakal masuk surga ya. Apa maksudnya bayi ini diizinkan untuk hidup dulu hanya untuk mengalami pemerkosaan yang menghinakan dia sampai dia meninggal? Tadi kan bilangnya adalah ini kan karakter development. Iya. Ya. Ini nggak sempet develop nih. Iya, ini nggak sempet develop nih. Kita kan evil must exist supaya kita itu bisa supaya kita bisa berkembang spiritually gitu loh. Tapi pelajaran macam apa yang bisa diambil oleh bayi ini? Pelajaran untuk keluarganya supaya sabar dan bisa bisa tabah, bisa menjadi orang yang lebih kuat karena pernah ditonjok rasa duka gitu nggak? Itu aku pernah baca buku Francis Collins, dia menceritakan bahwa anaknya pernah diperkosa. Dan dia bilang apa coba? Tujuan kenapa anak saya diperkosa itu supaya saya bisa menjadi orang lebih baik, supaya saya bisa menjadi orang yang lebih mudah memaafkan. Poin aku adalah orang lain nih yang disiksa, orang lain yang mendapat penderitaan. Kok orang lain yang dapat tujuannya gitu? Kok maksudnya meskipun katakanlah iyalah ya, oke, kita anggap bahwa bahwa kejadian itu ditimpakan supaya kamu tuh bisa lebih bersabar. Tapi nggak dengan mentumbalkan yang lain juga kok. Nah tapi masalahnya gini, kita tuh suka melihat Tuhan seolah-olah itu Tuhan punya level kecerdasan dan emosi seperti manusia gitu. Oke. Nah, ini biasanya para teolog ya. Sebenarnya kita tuh nggak bisa ngelihat tujuan Tuhan, kita nggak bisa tahu maksud Tuhan tuh apa gitu. Kita sebenarnya kita nggak tahu rencana Tuhan itu apa ya, simply karena kita terbatas dan ilmu Tuhan itu tidak terbatas gitu. Jadi ketika kita nggak dapat jawabannya, ya udah kita berserah diri aja. Kalau misalkan kita nggak tahu pikiran Tuhan, atau orang
barat biasanya bilang God works in mysterious way gitu ya. Benar. Aku takut konsekuensinya bakal kayak misal kita lihat ada anak tenggelam, ketimbang kita nolong dia, kita mesti komit bahwa dia tenggelam itu karena Tuhan mengizinkan itu. Pasti Tuhan ada tujuannya. Saya nggak boleh menolong dia gitu. Karena Tuhan itu melakukan itu pasti ada tujuannya gitu loh. Aku takut konsekuensinya kayak gitu. Oke. Dan konsekuensi lain adalah kalau misalkan kita nggak bisa mengetahui Tuhan, ya berarti kita nggak perlu mendengarkan teolog atau filosof ketika mereka ngomongin Tuhan. Karena jadinya Tuhannya jadi nggak relevan. Karena kita nggak bisa menalar Tuhan anyway. Karena kita nggak bisa menalar Tuhan. So, kalau misalkan kita kayak tadi itu dalam filsafat itu sebutnya skepticism ya. Jadi posisi bahwa kita tuh nggak bisa tahu alasan kenapa Tuhan mengizinkan evil ini ada gitu. Ya berarti kalau misalkan kita nggak tahu sama Tuhan, ya kamu mesti komitmen bahwa kamu juga nggak bisa mengetahui hal lainnya soal Tuhan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kalau Tuhan itu maha baik atau tujuan Tuhan tuh kayak gini untuk melakukan ini, kita nggak bisa mengetahui itu. Dampaknya adalah diskusi tentang Tuhan itu sama sekali nggak relevan karena kita nggak bisa mengetahui Tuhan. Menurut aku sebenarnya termasuk orang yang merasa diskusi tentang konsep Tuhan itu adalah diskusi yang sia-sia gitu. Tapi aku tertarik anyway. Tapi kalau misalnya mau mencari dampaknya ya sebenarnya tidak berdampak apa-apa pada realitas gitu. Kayak ngebahas konsep doang. Atau gimana menurut kamu? Kamu juga kan suka bahas tentang ketuhanan gitu. Aku nggak setuju. Jadi menurut kamu kenapa diskusi tentang konsep ketuhanan itu perlu? Oke. Aku sedikit mau balik lagi ke yang tadi ya, Dawkins, Schema dan sebagainya. Argumen mereka kan scientific ya. Jadi mereka biasanya kayak meminta bukti untuk Tuhan gitu loh. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hipotesis saintifik. Betul. Kecuali Dawkins ya dalam bukunya The God Delusion dia menceritakan bahwa Tuhan itu adalah scientific hypothesis gitu. Tapi bahkan teman-temannya sendiri itu nggak setuju sama dia gitu bahwa Tuhan itu tidak berada di ranah saintifik gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan untuk ngomongin Tuhan adalah filosofis. Argumen filosofis. Dan argumen filosofis yang baik, yang bagus itu adalah ada beberapa sih. Yang pertama dia mesti valid. Valid. Betul. Kamu nggak ngerti joknya ya kalau orang Sunda valid tuh kayak. Valid. Nggak, valid. Jadi argumen tuh mesti valid ya. Itu kan kayak jokes kami yang kompleks itu ya nggak sih? Iya, kompleks ya Allah. Ya, si argumen tuh pertama mesti valid. Kedua, selain valid dia juga mesti benar premisnya, isi premisnya. Jadi kalau valid doang tuh nggak guna. Misalnya semua ikan bisa terbang. Premis 2, Adit adalah ikan. Tuh, berarti Adit bisa terbang. Adit bisa terbang. Itu valid loh. Iya, tapi kan nggak benar. Iya. Makanya ketika kita mendapat argumen filosofis, yang kita mesti bantah itu kita mesti bantah premis-premisnya atau nanti konklusinya. Itu juga cara kita ketika menalar Tuhan. Karena Tuhan itu di luar jangkauan saintifik. Maka kita mesti ngomongin dia pakai argumen filosofis. Nah, aku tekenin bahwa argumen filosofis itu gak membawa kita pada kepastian akan Tuhan, gak membawa kita akan kepastian bahwa Tuhan itu ada atau enggak. Tapi itu membawa kita mana sih yang lebih reasonable, mana sih yang lebih mungkin untuk kita yakini apakah Tuhan itu ada atau Tuhan itu enggak ada. Jadi outcome-nya tuh lebih ke kita tahu bersikap gimana gitu ya. Tadi ketika aku bilang sia-sia, itu maksudku ketika kita berdiskusi panjang, berdebat panjang secara filosofis tentang konsep Tuhan, itu tidak mengubah fakta kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan gitu. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Emang bisa dibuktikan dengan cara apa lagi selain saintifik? Kan nggak bisa, kecuali testimoni subjektif aja jadinya. Kecuali dengan rasa-rasa orang-orang yang merasa memiliki bukti Tuhan kan, either mereka punya argumen yang sebenarnya kayak agak fallacious ya, misalnya kayak ya kalau misalnya nggak ada Tuhan tuh alam semesta ini dari mana gitu, ya argumen-argumen semacam itu, atau ya dari rasa-rasa aja karena misalnya merasa dia
diciptakan gitu. Aku bakal menjawab kayak tadi, karena Tuhan itu di luar saintifik, maka kita tidak bisa mengandalkan bukti-bukti saintifik untuk Tuhan. Oke. Tetapi kita bisa mengandalkan argumen filosofis. Maksudnya gini loh, ketika kita mendengar ada opini, bagaimana sih cara kita supaya tahu bahwa opini ini benar atau salah atau jelek atau konyol? Kita melakukan tes. Ya. Kalau opininya masih di ranah saintifik, ya kita lakukan pengujian saintifik. Tetapi ketika opininya itu berada di luar saintifik, ya kita nggak bisa melakukan itu dengan pengujian saintifik. Kita mesti menilai itu pakai argumen. Makanya dalam ateisme dan teisme ini ada banyak argumen yang dikasih dari sana sini gitu. Iya. Dan kayak tektokannya kadang bisa panjang ya. Iya. Dan dari cara itu kita membaca argumen dari theism kayak gimana, kita membaca argumen dari atheism kayak gimana, terus kita nilai mana nih yang lebih mungkin, mana yang lebih reasonable. Iya. Dan kita bisa mengukur reasonability-nya dari tadi ya, misalnya apakah valid, apakah benar gitu ya. Iya, dan kita bisa mengukur. Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang mau baca lebih lanjut, teman-teman bisa baca Graham Oppy, judulnya The Best Argument Against God. Dia di sana memberikan kriteria untuk untuk memilih di antara dua wadah tadi. Mana nih yang paling reasonable, mana yang lebih mungkin gitu loh. Pertama, worldview itu dia mesti bisa menjelaskan fenomena kita. Yeah. Kedua, dia mesti fit, lebih cocok. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih menjelaskan. Ketiga, dia tuh lebih simpel. Yeah. Dalam arti lebih simpel itu dia tuh mesti bisa lebih sedikit mempostulatkan entitas-entitas. Dalam ini entitas ilahiyah gitu ya. Yeah. Nah, buat aku naturalism itu lebih simpel. Benar. Apakah theism bisa menjelaskan fenomena dunia kita? Bisa. Tapi postulatnya lebih kompleks. Konfesnya lebih kompleks, dia mesti mempostulatkan Tuhan gitu. Sedangkan naturalism ketika dia menjelaskan moralitas misalkan, dia tuh nggak perlu ngomongin moralitas itu dari Tuhan, enggak. Jadi tawaran aku adalah ya tadi argumen pro evil tadi, kejahatan dan penderitaan tadi. Aku ini belum ngomongin penderitaan hewan loh ya. Penderitaan yang tadi, yang ada bayi yang diperkosa sampai meninggal. Buat Kumaila itu lebih cocok di mana? Ini sama kayak bola hitam tadi loh. Apakah lebih cocok di wadah yang ini atau lebih cocok di sini? Ya, tapi gini loh, Tuhan itu kan tadi kepentingannya adalah menegaskan kalau Tuhan itu maha baik dan maha kuasa. Nah, tapi evil itu bisa loh untuk menegaskan kuasa Tuhan. Gempa bumi, korbannya 200.000 orang. Itu orang tuh langsung gemeter, wah luar biasa Tuhan maha kuasa. Atau ini nanti grup WhatsApp jadi rame tuh ini, wah ini karena penduduk kota ini banyak melakukan apa gitu, jadinya diazab gitu. Itu tuh yang bentuknya bencana ya. Kita kan orang yang religius biasa mengasumsikan bencana alam dengan kuasa Tuhan. Itu tuh bikin merinding. Itu tuh sangat powerful sebagai transmisi pesan Tuhan itu maha kuasa. Hidup kita fragile sekali. Kalau Tuhan mau bisa kiamat sekarang gitu. So gempa bumi, bencana itu disebabkan oleh dosa manusia. Untuk mengajak manusia. Karena sebenarnya mungkin kepercayaan ini juga dari ini ya, kisah nabi-nabi yang biasa kita dengar. Itu arc-nya lumayan konsisten gini. Nabi datang untuk berdakwah pada umat yang tersesat lah, atau umat yang bejat. Nah terus mayoritas umat ini, pokoknya nabinya itu dakwahnya nggak begitu oke. Yang mau ikut nabi cuma sedikit, sisanya umat ini tetap bermaksiat. Terus nabi curhat sama Tuhan, nih susah dibilang nih orang sini. Ya udah tuh sama Tuhan kasih petir kayak, kasih banjir kayak, kasih apa gitu. Jadi mungkin template itu nih yang ada di otak aku akan bilang otakku sih ya, karena aku dibesarkan dengan nilai-nilai religius yang cukup kuat. Itu yang tertancap di aku ketika ada bencana alam yang sangat luar biasa yang membuat manusia itu
benar-benar nggak berdaya gitu. Wah, ini campur tangan Tuhan. Dan asosiasinya jadi bisa azab gitu. Boleh nggak aku simpulin dari cerita barusan, dari kisah-kisah Nabi, bahwa azab, bencana itu disebabkan oleh dosa manusia? Berdasarkan cerita-cerita tadi, iya, literally Quran itu di Quran literally bilangnya gitu, kayak azab itu ya bencana alam karena dosa manusia. Paling aku bakal bertanya, usia bumi itu kan 4,5 miliar tahun yang lalu ya. Betul. Dan manusia mungkin ada 300.000, Iya. 200.000 ya. Jadi, dan aku yakin banget sih kalau ada bencana alam gempa kayak gitu sebelum kedatangan manusia. So my question is, gempa-gempa sebelum manusia ada, gempa-gempa sebelum Adam itu ada, itu untuk apa? Itu ditujukan oleh karena apa? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan kamu akan lebih reasonable jika dijawab dengan pendekatan naturalis, of course. Yes, ini loh, aku suka ya dengan kuatnya ini. Kalau misalkan kita hidup di dunia di mana naturalis itu benar. Kalau misalkan kita hidup, ya katakanlah kalau misalkan kita hidup tanpa keberadaan Tuhan. Oke. Dunia macam apa yang bakal kita lihat? Dunia macam apa yang akan kita observasi? Sama saja. Kayak gini kah? Atau dunia yang berbeda? Bandingin dengan kalau misalkan theism itu benar. Kalau misalkan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu ada, dan dia menjanjikan bahwa kamu tuh gak bakal diuji melampaui batas kemampuan kamu. Dunia seperti apa yang akan kita lihat? Dunia seperti apa yang akan kita observasi? Oke. Dan itu sama gak kalau misalnya aku membahasakannya begini, anggaplah seluruh dunia ini mau orang-orang seluruh bumi ini beriman, ataupun manusia seluruh bumi gak beriman, hukum alam akan berjalan sebagaimana adanya gitu. Bisa kayak gitu. Jadi ya paling akan sama-sama juga gitu. Bakal ada gempa, bakal ada petir juga, bakal ada air bah juga gitu misalnya. Yes. So ya balik lagi sih, karena naturalisme itu benar, maka kita nggak bisa lari dari hukum alam. But poin aku adalah, coba deh kita bayangkan bahwa Tuhan tuh nggak ada. Kita hidup di dunia yang betul-betul kecelakaan tanpa ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dunia adalah sebagaimana adanya. Dunia lah kayak gini. Dunia seperti apa yang akan kita lihat? Dunia seperti apa yang akan kita observasi? Buat aku, itu adalah precisely dunia kita loh. Yeah. Buat aku saat ini ya. Mungkin teman-teman nanti yang komen bisa boleh bantah. Koleksi aku boleh bantah. Tapi dunia inilah yang akan kita lihat seandainya naturalisme itu benar. Ya akan sama aja gitu intinya. Dunia di mana penderitaan itu berlimpah. Dunia di mana orang setiap wilayah itu mengembangkan keyakinannya masing-masing. Yang mana keyakinannya itu di-influence juga oleh budaya yang hidup pada saat itu. Benar. Kau bilang benar sih? Kau yakin? Iya, aku Muslim karena orang tuaku Muslim dan ya mungkin aku nggak tahu sampai sejauh mana, tapi ke atasnya tuh kayak kiai-kiai kampung pada masanya. Itu ya karena mereka ada di Indonesia gitu. Karena culture-nya mendukung untuk keluargaku dan sampai ke atas tuh ya Muslim gitu. Tapi kalau misalnya aku lahir di entahlah di pegunungan Himalaya gitu, ya mungkin aku udah jadi Sherpa gitu, udah gak ngurusin Islam. Itu salah satu argumen aku untuk naturalisme juga. Jadi salah satu argumen naturalisme dari aku adalah, ya kita bisa melihat bahwa agama itu beda-beda, dikembangkan oleh masyarakat yang beda-beda. Inilah yang akan kita lihat seandainya naturalisme itu benar. Tapi akan menjadi jelas bahwa agama adalah fenomena. Tapi coba bayangin kalau theism itu benar ya. Coba bayangin kalau Tuhan itu ada. Coba bayangin, aku akan beri contoh. Coba bayangin kalau Kristen itu benar. Dan Islam, Hindu, Buddha itu salah semua. Nggak apa-apa kalau kalau Kristen kalau Kristen benar, kamu masuk neraka, saya masuk neraka. Betul. Nah, coba bayangin kalau Kristen itu benar,
maka tempat di mana kamu dilahirkan Akan menjadi penentu entry surga dan neraka. itu akan menentukan berapa persen kamu diselamatkan. Benar. Karena aku nggak bisa ngomong kepastian ya kalau Iya. soalnya ada juga kok beberapa orang yang dari awal Buddha terus pindah Benar. ke Kristen. Benar. Atau ada juga, maksudnya ada juga teman-teman Kristen yang punya pendapat kalau non Kristen juga bisa aja diselamatkan gitu. Ya, tapi pendapat itu kan Tidak minoritas. populer. Tidak populer. Tidak populer. So ya itu, aku kan sering banget dialog sama orang Kristen ya, dan mereka setuju lagi kalau memang kalau misalkan Kristen itu benar dan selain Kristen itu masuk neraka, maka tempat di mana kamu dilahirkan, yang mana itu bukan pilihan kita loh ya. Betul. Tempat di mana kita dilahirkan itu menentukan berapa persen kita diselamatkan. Dan aku malah pernah nanya sama salah satu teman aku yang Kristen. Bayangin kamu hidup di Palestina. Kamu adalah Muslim. Kamu usianya 15 tahun. Oke. Tiba-tiba ada seorang teman kamu yang datang membawa kabar bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kamu menolak itu karena nggak relate. Karena nggak relate, dan upbringing kamu itu menyebutkan bahwa Yesus adalah nabi bukan Tuhan. Betul. Akan susah banget untuk menerima konsep itu ya. Yes. Kalau nggak relate. Dan setelah teman kamu mendiskusikan Yesus sama kamu menolak. Besoknya kamu dirudal sama Israel, kamu mati. Setelah mati, kamu masuk neraka. Aku tanya sama dia, apakah itu adil? Dia jawab adil. Why so? Karena katanya Tuhan tuh ngasih kita kesempatan yang sama. Faktanya kan enggak. Well, aku bakal bilang mungkin Tuhan memang ngasih kesempatan yang sama. Kayak misalkan In what way? Well, coba lihat aja. Kesempatan yang sama. Kayak aku naturalis, aku bisa jadi Kristen. Kamu Muslim, kamu bisa jadi Kristen. Aku bakal bilang bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi Kristen. Tetapi yang menentukan kita cenderungnya apakah kita cenderung untuk masuk Kristen atau enggak, kemungkinan itu enggak dimiliki yang betul. Kemungkinannya beda. Karena kan ada tekanan kultural juga gitu. Iya. Orang yang dilahirkan dari kecil udah Kristen, itu akan lebih mungkin dia menerima Yesus ketimbang Mela misalkan yang dari kecil udah Muslim. Iya. Ya akan susah buat aku nerima Yesus ya. Aku akan lebih gampang untuk jadi ateis daripada nerima Yesus gitu. Iya. Dan makanya dari ini aku nggak melihat bahwa ini tuh adil ya. Dari ketidakadilan ini aku memutuskan bahwa mungkin TSM itu salah gitu loh. Mungkin yang benar itu naturalisme. Fenomena seperti ini, fenomena agama macam-macam itu adalah bola hitam tadi juga. Iya. Benar. Tapi nih masalah ketika kamu menilai keadilan Tuhan, itu akan kembali lagi ke argumen yang sebelumnya gitu. Kita nggak bisa menjudge keadilan Tuhan karena kita nggak tahu nih apakah keadilan versi kita bisa kita taruh di keadilan versi Tuhan gitu. Karena Tuhan ini kan ya divine ya. Tuhan ini yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha berkehendak, yang maha segalanya. Jadi maka dari itu apa yang dia tentukan, apa yang dia hukumkan itu sudah udah yang paling adil. Karena dan itu juga sifat maha adil itu sudah disematkan. Ya sayangnya itu bahwa katakanlah Tuhan itu maha adil dan kita sebagai manusia sama sekali nggak tahu, kita sama sekali buta gitu lah atas apa yang adil atau enggak itu. Ini masuk philosophically invalid jadinya. Masih masuk nggak apa-apa. Tapi coba nilai kita. Aku pengen nanya Mela ya. Kalau misalkan Adolf Hitler, dia kan udah membunuh 5-6 juta jiwa Yahudi ya, dan 5 juta lainnya. Total kalau nggak salah ada 11 juta Yahudi. Bayangin ada 11 juta orang Yahudi dan non-Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Bayangin kalau misalkan 1 minggu aja, 1 minggu sebelum Hitler itu bunuh diri, bukan bunuh diri ya, bayangin aja kalau dia tuh tobat 1 minggu. Setelah tobat, dia dibunuh. Husnul khotimah dong.
husnul khotimah kalau menurut standar muslim ya. Apa yang akan terjadi sama Adolf Hitler? Masuk surga. Apakah itu adil menurut Mela? Just imagine. Karena ini bentar ya, karena ini pakai hukum Tuhan, ya aku tidak bisa menjudge itu adil. Tapi kalau dari kacamata aku sebagai manusia, tentu itu peradilan yang sangat cacat. Yes, oke. Coba bayangin 11 juta orang yang dibunuh ini, itu masuk neraka semua karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Oh oke. Sedangkan Adolf Hitler yang membunuh itu tapi udah tobat. Karena udah tobat, masuk surga loh. Betul. Ini memang kalau lagi ngomongin spekulasi akhirat itu menarik ya, kayak apa ya, kekanak-kanakan tapi seru. Maksudnya ini kan konsep, aku tuh suka ngerasa konsep tentang surga neraka itu adalah konsep yang kekanak-kanakan, karena kayak seolah kita harus berbuat baik nih, harus berkurban, harus naik haji supaya nanti di surga punya rumah, di surga punya banyak istri. Ya itu tuh kayak apa ya? Kayak hal yang entah aku mungkin agak kasar, tapi itu adalah moralitas tingkat terendah menurut aku. Karena kayak anak-anak aja gitu. Iya, tapi mungkin kalau misalkan aku jadi Tias ya, aku akan membela Tias. Aku bakal bilang bahwa ya karena kamu bilang itu moralitas kekanak-kanakan, tetapi tanpa Tuhan gak bakal ada moralitas sama sekali. Katanya kayak gitu. Tapi kayaknya yang lebih on point itu, kalau tidak ada Tuhan, apa ya? Gimana? Tuhan itu menurut aku sangat efektif menjadi konsep yang dipakai untuk kontrol sosial secara masif. Menurut Mela, Tuhan juga menentukan moralitas nggak? Menentukan apa yang baik dan buruk? Faktanya banyak orang yang teis itu memang menarik batas-batas moralitas dari Tuhan. Faktanya begitu. Meskipun kalau kita mau ukur dengan lebih objektif, banyak batas-batas moralitas standar Tuhan ini yang sebenarnya questionable. Misalnya kayak tadi kamu spekulasi Adolf Hitler gitu kan. Maksudnya itu kan moralitas standar Tuhan. Aku bilang itu moralitas standar Tuhan Muslim lah gitu. Karena kan rulesnya begitu. Kayak enggak, dalam agama lain juga ada sih. Dalam agama lain juga. Jeffrey Dahmer, aku maaf sebutin ya. Yeah. Jeffrey Dahmer dia itu adalah pembunuh. Pembunuh serial. Dia membunuh kalau nggak salah belasan orang. Oke. Tetapi waktu di penjara, dia itu tobat. Dia menerima Yesus. Dan waktu di penjara dia tuh meninggal. Kalau nggak salah dibunuh atau aku nggak tahu. Terus ditanyakan sama ateis YouTuber si Alex sama pendeta, apakah Jeffrey Dahmer diampuni? Jawaban pendeta apa coba? Yes. Iya. Dan kamu nggak ada rasa takut tidak selamat di kehidupan setelah kematian? Aku takut. Aku takut, tapi aku lebih menakutkan kalau misalkan aku udah masuk ke suatu agama, aku melakukan ritual, aku melakukan kebaikan, setelah meninggal aku ternyata menyembah Tuhan yang salah dan masuk neraka. Itu lebih sia-sia buat aku. Oke, lebih takut ketemu Tuhan yang salah daripada takut masuk neraka kan gini. Lebih takut menyembah Tuhan yang salah daripada tidak menyembah Tuhan yang benar gitu. Kalau ada Tuhan yang benar. Makanya aku lebih suka pemikirannya kayak teman-teman aku atau beberapa orang yang terbuka ya liberalnya, bahwa orang yang non agama X pun itu bisa masuk surga. Non agama X? Ya apapun agamanya lah. Kayak non Islam atau non Kristen. Ada beberapa Muslim yang ngomong kalau ya non Islam juga bisa masuk surga. Ada beberapa Kristen kayak pendeta Brian itu. Iya, bilang keselamatan Yesus mencakup semuanya juga. Aku sangat berharap kalau itu yang benar. Oh, kalau gitu jadinya tetap bisa selamat. Iya, makanya. Atau kalau enggak dua itu, Buddha yang benar. Karena kalau Buddha yang benar, aku tetap bisa nirwana ya. Kalau kamu enggak, kalau kamu enggak reinkarnasi, males ya nggak sih kalau udah mati hidup lagi? Males, tapi
Ya, tapi kan itu bukan pilihan kita ya. Maksudnya Anggaplah itu kan the unknown. di unknown, tapi Tapi nggak sepenuhnya unknownable kan. Maksudnya Enggak. bisa dideduksi. bisa. Kayak misalkan ada beberapa ilmuwan yang ngomong kalau apa yang terjadi setelah kita meninggal ya kamu bakal balik ke sebelum kamu hidup. Apa ya? Nggak ada. Nothing. Apa yang terjadi sebelum kita hidup? Sebelum kita hidup bapak ibu kita pacaran. Ya, tapi kan kitanya nggak ada ya. Benar. Jadinya kita kembali tidak ada gitu. Ya, karena oke, aku naturalis. Kalau misalkan kesadaran itu bisa dijangkau, maka itu akan dijangkau oleh proses-proses alamiah. Itu akan disebabkan oleh proses-proses alamiah. Okay. Mungkin aku akan ngomong kalau itu akan di-generate oleh tubuh kita, otak kita dan sebagainya. Ketika tubuh kita mati, itu kayak PC aja komputer. Ketika dimatiin, dia pergi kemana nih? Ya udah mati gitu. Ketika manusia mati ya manusia membusuk. Kesadarannya hilang, otaknya mati, organ-organnya berhenti bekerja, terus sama-sama ya hilang gitu. Tapi coba bayangin, gimana kalau misalkan kita salah mati, kan kita nggak ada. Setelah nggak ada, tanpa persetujuan kita, tanpa konsen kita, tanpa pengetahuan kita tiba-tiba ada lagi. Oke, coba itu gimana? Tanpa persetujuan kita tiba-tiba ada lagi. Terus teman-teman ini gak sih? Seberapa, dari skala 1 sampai 10, seberapa takut tidak selamat setelah mati atau itu nggak relevan? Tulis di kolom komentar ya. Makasih ya Di udah mau jadi tamu di sini. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.